Rina sebenarnya tidak ingin ikut campur dalam masalah rumah tangga Lulu. Tapi karena sudah benar-benar marah dan juga kecewa pada Devon yang sudah menyakiti hati Lulu. Apalagi dia tahu, wanita di masa lalu Devon adalah wanita yang pernah mengancamnya. Dia langsung murka dan tidak terkendali, apalagi dia mendengar dari mulut Devon sendiri. Seorang pria yang dia percaya untuk bisa membahagiakan atau membuat Lulu tidak tersakiti. Bagi Rina dia akan melakukan apa saja asalkan bisa melihat Lulu bahagia, karena ia sangat banyak berhutang budi pada keluarga Lulu. Terutama ibunya, dia ingin membalas kebaikannya dengan caranya dia sendiri. Mungkin bagi sebagian orang akan menganggap jika Rina terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Lulu. Rina hanya melakukan apa yang sesuai dengan pikiran dan juga hatinya. Dia pernah merasakan bagaimana sakitnya dikhianati oleh orang yang dia cintai dan juga sayangi. Bahkan dia sudah mengerahkan apapun untuk pria itu, tapi balasannya adalah pengkhianatan. Jadi dari situlah Rina bisa membentuk dirinya sendiri menjadi wanita yang kuat dan juga tangguh. Dia akan selalu menjaga Lulu dan keluarganya juga. "Rin, aku belum siap ketemu sama ibu," ucap Lulu yang sudah berdiri di depan pintu rumah ibunya sendiri. "Jika lu menunggu siap, akan sampai kapan lu? Gue nggak mau ya harus lihat lu selalu gelamun," ucap Rina dengan sedikit meledek Lulu. "Iya, aku janji tidak akan melamun lagi. Tapi please, jangan sekarang menemui ibunya," jawab Lulu dengan pandangan memohonnya. Baiklah. Tapi kita sudah di sini bagaimana dong?" tanya Rina dengan tatapan yang tertuju pada pintu rumah, yang mungkin akan segera dibuka oleh pemiliknya. "Ya, makanya kita cepat-cepat pergi dari sini. Supaya tidak keburu ibu tahu," ucap Lulu sambil menyeret tangan Rina untuk segera menjauh. Ternyata ibunya Lulu habis dari pasar, terlihat di tangannya penuh dengan sayuran segar. Rina, mau ke rumah ya?" "Kok nggak jadi?" tanya ibunya Lulu. "Iya bu, tadi aku mau menanyakan kunci kamar kos sama ibu. Soalnya aku lupa menaruhnya di mana, pas mengetuk rumah ibu nggak dibuka-buka pintunya. Jadi balik lagi deh," jawab Rina memberi alasan. "Oh ya, ibu baru dari pasar. Maaf ya, ya sudah mari masuk Rin. Biar ibu ambilkan kunci duplikatnya," ucap ibunya Lulu dengan sangat ramah pada Rina. "Nggak perlu bu, ternyata kuncinya ada di dalam tas. Saat aku tumpahkan isi di dalamnya. Jadi tidak perlu ibu mengambil kunci duplikatnya." "Rina pamit ya bu," ucap Rina dan langsung mencium punggung tangan ibunya Lulu dan diikuti oleh Lulu juga. Lulu dan Rina berjalan menuju kamar kos Rina dan segera masuk ke dalam. Selamat," ucap Lulu yang langsung duduk di lantai kamar kosan Rina. "Lu, gue nggak mau terus-terusan membohongi ibu kamu. Gue takut ibu malah menyalahkan gue gue ingin secepatnya lu urus masalah lu sama si Popon Teflon itu. Gue sudah terlalu jauh juga masuk dalam kehidupan rumah tangga lu," ucap Rina dengan pandangan ke depan. "Iya, nanti jika aku sudah siap bertemu dengannya, aku akan melakukan saran yang kamu kasih." "Sekali lagi makasih ya Rin," jawab Lulu dan tersenyum padanya Rina. Rina menghembuskan nafasnya kasar, dia ingin berbicara dengan Devon dan juga ibunya Lulu. Walau dia tahu, jika dia melihat Devon emosinya akan memuncak kembali. Tapi ini semua demi Lulu. Rina langsung membersihkan dirinya sebelum tertidur. Dia langsung tidur setelah membersihkan diri dan belum menggunakan pakaiannya. Dia masih menggunakan batrobenya. Lulu yang sedang memainkan ponselnya langsung menyelimuti Rina yang sudah tertidur. Dia sangat terlihat lelah dan banyak pikiran. "Maafkan aku Rin, aku sudah membuat kamu masuk dalam masalah rumah tanggaku. Tapi hanya ini yang aku bisa, aku ingin menenangkan pikiranku dulu sejenak. Supaya aku tetap waras, masalah ini jangan sampai ibu tahu Rin. Karena jika orang tua sudah ikut campur, maka mereka akan memutuskan jalan yang sangat berat untuk aku lalui," gumam Lulu saat menatap wajah Rina yang sangat lelah. "Aku memang masih sangat mencintainya. Aku tidak bisa memungkiri itu semua Rin. Saat aku dengar dari kamu, jika kamu sudah membuatnya terluka. Hati aku sakit juga Rin, ingin rasanya aku menemuinya dan meminta maaf padanya. Tapi saat kamu bilang di sana ada wanita itu, aku marah dan aku kesal mendengarnya Rin," lanjutnya lagi. Sambil berkaca-kaca menatap ke depan sana. Lulu benar-benar sangat rapuh. Walau dia terlihat tegar atau biasa saja. Wanita mana yang tidak marah dan sakit hati,
melihat suaminya membawa wanita dan juga anaknya ke dalam rumah tangga mereka. Dan dengan santainya dia bilang jika anak itu adalah anaknya dan wanita itu adalah ibu dari anak itu. Dan sudah jelas bukan, jika dia sudah sangat keterlaluan. Jika itu memang masa lalu, seharusnya dibicarakan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk bertemu langsung. Itu rasanya sangat menyakitkan, apalagi Lulu sedang mengandung dan hormon ibu hamil suka naik turun. Dia akan melakukan yang menurutnya benar, sehingga memutuskan untuk pergi. Memang ini kesalahan Lulu juga, dia memutuskan untuk pergi dan datang pada Rina yang selalu menyelesaikan masalah dengan keker San. Sedangkan Rudy yang sudah mengetahui jika Rina seperti itu semakin mengaguminya. Dia bahkan ingin segera memilikinya. Tapi pada saat dia menjenguk korban yang sudah Rina buat babak belur melihat jika Sofia ada bersama dengan pria itu. Apa mungkin dia yang sudah merusak hubungan saudaranya Rina? Gumam Rudy saat dia menggabungkan penggalan-penggalan cerita yang dia dengar dari Rina. Jadi benar dialah yang sudah membuat semuanya seperti ini. Memang kamu tidak pernah berubah Sofia. Apa anak itu juga anaknya? Gumamnya lagi. Rudy seperti sedang memecahkan teka-teki yang membuatnya saling terhubung satu sama lain. Aku akan menanyakan langsung padanya, apa benar wanita itu yang sudah membuat Rina menjadi sangat murka sekali. Aku harus lebih berhati-hati dalam bertindak. Jika tidak ingin menjadi sasaran empuk dari Rina yang sangat senang menggunakan otot dibandingkan otaknya. Semuanya pasti akan indah pada waktunya. Mungkin, gumam Rudy dengan selalu menghembuskan nafasnya kasar. Sedangkan pasangan Soraya dan Danu sedang heboh, karena Soraya bersikap tidak seperti biasanya. Dia lebih sering bersikap konyol dan juga sering ceroboh dalam melakukan segala hal. Membuat Mama Rena sangat pusing dibuatnya. Dan, Mama bingung dengan istri kamu saat ini. Kenapa dia bersikap seperti itu? Apa dia tidak kenapa-kenapa? Tanya Mama Rena yang sudah sering sekali melihat Soraya yang sedang melakukan apa, pasti akan ada yang rusak atau jatuh. Aku juga tidak tahu Ma, bahkan dia sering menangis tidak jelas saat aku melakukan apapun yang menurutku biasa saja. Seperti sedang bersama Baby Al dan bercanda bersama. Tiba-tiba Soraya datang dan bilang, Mas jangan membuatnya selalu tertawa kasihan. Begitu Ma, apa ada yang salah? Danu balik bertanya pada Mama Rena. Mama juga seperti itu dan, bahkan dia yang biasa memasak malah sering ceroboh. Bahkan malah menumpahkan makanan yang sudah dia buat dan kamu apa yang terjadi setelahnya? Ucap Mama Rena dan balik bertanya. Dia menangis sesegukan, jawab Danu dengan lesu. Kamu benar. Kenapa bisa begitu ya? Mama sampai heran. Baby Al juga pasti heran dengan sikap mamanya yang berubah seperti ini, ucap Mama Rena membenarkan ucapan putranya. Kita harus apa dan bagaimana Ma? Apa kita akan diam saja dengan sikap Soraya? Atau kita bawa ke psikiater supaya bisa tahu apa yang terjadi padanya? Tanya Danu kembali pada sang mama. Kamu kira dia depresi gitu? Kalau ngomong itu jangan ngasal dan, Mama yakin dia tidak seperti itu. Mungkin moodnya saja yang tidak baik, ucap Mama Rena tidak membiarkan putranya membawa Soraya ke psikiater. Dia kira menantu kesayangannya itu tidak waras apa. Tapi Mama Rena membenarkan juga ucapannya Danu. Jika Soraya memang sedikit aneh. Sedikit loh ya anehnya, tapi bagaimana jika memang benar Soraya mengalami yang aneh-aneh seperti yang ditakutkan? Tapi kenapa bisa seperti itu? Mama Rena benar-benar pusing dibuatnya. Untung saja Baby Al tidak rewel dan juga banyak tingkah. Dia sangat pintar dan juga pendiam. Dia seperti mengerti dengan keadaan sang mama yang sedang mood swings. Danu, kamu harus periksakan kondisi Soraya. Kamu ada benarnya juga, Mama takut terjadi sesuatu pada Soraya. Kamu harus segera bawa dia ke dokter secepatnya, titah Mama Rena pada Danu. Iya Ma, rencananya juga Danu akan membawa Soraya juga sekalian untuk imunisasi Baby Al. Jadi Soraya tidak merasa curiga jika dia yang akan diperiksa juga, jelas Danu sambil menghembuskan nafasnya sedikit kasar. Bawalah, memangnya kapan akan pergi imunisasinya? Mama juga mau ikut, Mama mau memastikan semuanya dengan mata kepala Mama sendiri, ucap Mama Rena dengan sangat semangat. Iya, Mama juga harus ikut. Saat aku mengantarkan Soraya menemui dokter Mama harus menjaga Baby Al, jawab Danu sambil beranjak dari duduknya untuk menuju kamarnya. Dasar anak itu, dia selalu saja seperti itu saat sedang berbicara,
pasti saja akan pergi tanpa mengucapkan apapun, gerutu Mama Rena melihat putranya yang seperti itu dari dulu. Sedangkan Danu menghampiri Soraya yang sedang bermain dengan baby Al yang sudah sangat aktif bergerak. "Anak papa sedang main apa? Seru banget sih," tanya Danu saat menghampiri dua orang kesayangannya. "Kakak sedang bermain papa," jawab Soraya sambil tersenyum. Membuat Danu menjadi bingung akan jawaban Soraya. "Kakak?" tanya Danu dengan kening mengkerut bingung. "Iya kakak," jawab Soraya lalu menghampiri Danu yang sedang berdiri mematung. "Maksud kamu apa sayang? Aku sama sekali nggak ngerti," tanya Danu yang sudah sangat penasaran akan jawaban yang akan diberikan oleh Soraya. Sedangkan Soraya pergi dari hadapan suaminya untuk mengambil sesuatu yang dia simpan di laci nakas. "Aku mempunyai kejutan untuk papa," ucap Soraya dengan senyuman yang tidak pernah lepas dari bibirnya. "Kejutan apa sayang? Jangan membuat aku semakin penasaran," dibuatnya, tanya Danu pada Soraya yang masih berdiri di hadapannya dan tersenyum ceria. "Tutup mata dulu, baru aku kasih kejutannya," jawab Soraya masih senyum-senyum. "Baiklah," jawab Danu menuruti perintah istrinya tercinta. "Sekarang boleh buka matanya," ucap Soraya sambil menyodorkan satu benda pipih di hadapan Danu dan membuat mata Danu berkaca-kaca. "Sayang, ini," Danu tidak melanjutkan ucapannya malah langsung memeluk tubuh Soraya dengan sangat erat dan juga menciumi seluruh wajah istrinya dengan mesra. "Iya, akhir-akhir ini aku memang merasa aneh dengan diriku sendiri. Karena suka melakukan sesuatu yang tidak pernah aku lakukan sama juga, suka menangis tidak jelas," jawab Soraya sambil tersenyum malu karena dia sendiri juga heran dengan dirinya sendiri. "Terima kasih sayang, terima kasih, ini adalah hadiah yang sangat istimewa dan sangat membahagiakan sayang, aku sangat bersyukur bisa mendapatkan momongan kembali," ucap Danu mengangkat tubuh Soraya dan memutar-mutarkan tubuhnya. Hingga membuat baby berusia 4 bulan itu ikut tertawa, seakan ikut senang dengan kejutan yang kedua orang tuanya rasakan. "Mas, turunkan aku pusing," ucap Soraya pada Danu yang masih menggendongnya. "Baiklah sayang, kita akan segera ke dokter untuk mengetahui sudah berapa lama dia berada di dalam sini," jawab Danu sambil mengusap perut Soraya yang masih datar. "Iya mas, aku akan bersiap dulu," ucap Soraya lalu beranjak menuju ruangan walk-in closet di kamarnya. "Dan, kamu kenapa senyum-senyum sendiri kayak gitu?" tanya Mama Rena yang melihat putranya keluar dari kamar dengan sangat ceria, seperti abis menang hadiah. "Aku sedang bahagia Ma, sangat bahagia," jawab Danu sambil memeluk tubuh Mama Rena. "Iya, kamu bahagia karena apa?" tanya Mama Rena kembali. "Ternyata Soraya tidak kenapa-kenapa Ma, yang ada Mama akan mendapatkan cucu lagi," jawab Danu dengan senyuman mengembang di bibirnya. "Maksud kamu Soraya?" Mama Rena tidak melanjutkan ucapannya malah langsung berteriak memanggil semua orang yang ada di dalam rumah. Semua orang sudah berkumpul mengelilingi Mama Rena yang akan memberitahu kabar bahagia ini. Dan juga memberikan bonus pada mereka semua yang bekerja. Soraya keluar kamar sudah sangat rapi ingin pergi keluar. Danu sudah menyambutnya, lalu mereka pergi bertiga dengan baby Al sudah berada dalam gendongan sang papa. "Kita akan sekalian mengajak baby Al imunisasi dulu ya sayang. Ini kan memang sudah jadwalnya sudah waktunya," ucap Danu sambil menatap Soraya dan baby Al. "Iya, setelah itu baru kita periksakan dia," jawab Soraya sambil tersenyum. Mereka benar-benar semangat untuk memeriksakan kandungan Soraya. Apalagi jarak antara baby Al dan baby selanjutnya tidak terlalu jauh, mereka sangat antusias menyambut kehadiran baby mereka. Mereka baru selesai memberikan imunisasi untuk baby Al dan sekarang mereka sudah berada di dalam ruangan Dr. Obgyn. "Selamat siang Tuan Muda dan Nona, ada yang bisa saya bantu?" tanya Dr. Obgyn perempuan tersebut. "Iya dokter, saya mau memeriksakan apa memang benar jika saya sedang mengandung kembali. Saya tadi pagi sudah menggunakan respek, dan hasilnya positif," jawab Soraya. "Baiklah Nona, mari ikut saya," ucap dokter perempuan yang menyuruh Soraya mengikutinya. "Silahkan berbaring Nona," titah Dr. Obgyn tersebut. Soraya membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur yang sudah disediakan, dan dokternya mengambil alat untuk USG. "Lihat, Tuan Muda dan Nona. Dia sudah tumbuh di sini, dan usianya sudah 8 minggu, jelas Dr. Obgyn tersebut. "Benarkah?" tanya Danu masih memandangi layar yang menampilkan USG, di mana calon baby mereka tumbuh dengan sangat sehat. "Terima kasih sayang,
Ternyata sudah 2 bulan dia berada di sini, sehat selalu kalian sayang, ucap Danu menciumi wajah Soraya dan juga wajah putranya yang berada dalam gendongannya. Sama-sama Mas, kita akan menjaga mereka dengan sangat baik, jawab Soraya sambil tidak berhenti tersenyum. Iya sayang, kita akan menjaganya, ucap Danu dengan selalu tersenyum. Apa Nona merasakan mual dan muntah? Tanya Dokter Obgyn tersebut, setelah selesai memeriksa Soraya, dan sudah duduk saling berhadapan. Tidak, mungkin jika pagi saja. Dan itu juga sebentar, hanya saat bangun tidur saja merasakan mual dan muntahnya, jawab Soraya. Jika begitu saya akan memberi resep vitamin dan juga penguat kandungan saja ya Nona. Jika mual dan muntahnya hanya di saat pagi saja itu adalah hal yang wajar saat hamil di trimester pertama, jelas Dokter Obgyn tersebut dengan penuh senyuman. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi Nona, Tuan Muda? Tanya dokter itu, takut dia membuat kesalahan yang mengakibatkan dia tidak dapat bekerja lagi di rumah sakit milik keluarga Wijaya Kusuma. Tidak ada, jawab Danu kembali datar. Karena Danu sudah tahu apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada saat hamil trimester pertama. Karena Danu sudah berpengalaman tentunya. Kalau begitu kami permisi dokter, ucap Soraya pada dokter yang sudah memeriksanya. Silahkan Nona, jawab Dokter Obgyn tersebut. Dia bisa bernafas dengan lega saat mereka berdua sudah keluar dari ruangannya. Tadi rasanya sulit untuk bernafas saat berhadapan langsung dengan putra pemilik rumah sakit ini. Sedangkan Danu dan Soraya sedang merasa sangat bahagia. Karena mereka berdua mendapatkan kepercayaan untuk bisa menambah momongan. Danu juga sudah berencana untuk mempunyai banyak anak. Karena dia pernah kesepian karena menjadi anak tunggal. Jadi dia tidak mau jika anaknya merasakan hal yang sama dengannya. Apa kamu menginginkan sesuatu sayang? Tanya Danu saat sudah di dalam mobil. Aku ingin makan sushi dan dasiki. Sepertinya enak dimakan pada siang hari ini, jawab Soraya dengan pandangan yang berbinar dan juga sudah beberapa kali menelan slivanya. Kalau begitu let's go, ucap Danu. Dan menyuruh supir untuk menuju restoran Jepang. Danu tidak pernah melepaskan genggaman tangannya pada Soraya, dan tangan satunya memegang baby Al yang sedang tertidur pulas dalam pelukan hangat papanya. Mereka sudah sampai dan masuk ke dalam restoran Jepang yang lumayan ramai. Soraya juga tidak melupakan supirnya untuk ikut makan juga. Walau supirnya sudah menolaknya, Soraya tidak menyerah. Dia tetap memaksanya untuk ikut makan. Dan mau tidak mau dia makan juga tapi dibungkus dan memakannya di luar restoran. Soraya memesan berbagai macam sushi dan yang lainnya. Hingga Danu merasa heran dengan sikap Soraya saat ini. Dulu, waktu hamil baby Al Danulah yang selalu harus menghabiskan semua makanan yang dia pesan. Tapi sekarang dengan sangat lahapnya Soraya menyantap semua makanan yang ada di hadapannya. Hingga Danu melongo melihatnya.